saya hormati Bapak dan Ibu pengawas sekolah, koordinator wilayah kecamatan, bidang pendidikan Kecamatan Adimulyo. Yang saya banggakan teman-teman kepala sekolah se-Kecamatan Adimulyo dan seluruh peserta KKG daring Kecamatan Adimulyo yang pada kesempatan ini merupakan pertemuan yang ke-20. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua saja yang telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul akan dapat kita nikmati kemudian setelah kita melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf yang setulus-tulusnya kegiatan KKG hari ini terlaksana walaupun dengan apa adanya. Sedianya menurut jadwal yang sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, pada pertemuan kali ini adalah narasumbernya Ibu Daryati dengan materi perlengkapan pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, kemudian bahan ajar, program remedi dan program pengayaan, serta yang lain-lain. Namun, karena kami konfirmasi hari kemarin, Pak Korwil ada kesibukan menyelesaikan PKKS, kemudian Bu Daryati juga melaksanakan PKKS, dan nanti setelah PKKS ada acara tersendiri, sehingga saya memberanikan diri untuk menyampaikan bukan sebagai narasumber, tetapi hanya sebagai informasi saja. Menurut saya sangat tepat karena KKG yang dilaksanakan secara daring ini nantinya akan dapat dilaksanakan oleh teman-teman guru pembelajaran yang juga secara daring. Kemudian, bagaimana? Ya. Kemudian, karena kepala sekolah juga dituntut untuk tetap bekerja, walaupun di dalam masa pandemi ini, salah satu tugasnya adalah melaksanakan supervisi. Maka muncullah program supervisi kepala sekolah dengan memanfaatkan TIK, yaitu mengikuti kegiatan guru yang melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran secara virtual. Sebagai dasar pelaksanaan supervisi akademik berbasis TIK atau dengan memanfaatkan TIK, yang pertama Permendikbud nomor 15 tahun 2018, yaitu tentang pemenuhan beban kerja pengawas sekolah, pemenuhan beban kerja kepala sekolah, dan pemenuhan beban kerja guru. Kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru melaksanakan tugas dengan beban kerja 40 jam dalam 1 minggu di satuan administrasi pangkal. Itu regulasi yang terbaru
yang merupakan pembaharuan dari yang kemarin 37,5 jam beban kerja pengawas, kepala sekolah, dan guru. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah menyatakan bahwa kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Salah satu tugas sebagai pengelola adalah melaksanakan supervisi. Dan yang ketiga, peraturan daerah, peraturan Bupati Kabupaten Kebumen yang menyatakan pembelajaran di masa pandemi tetap berjalan, walaupun pelaksanaannya dari rumah. Itu dua hal atau tiga hal penting yang merupakan landasan atau dasar hukum pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah yang memanfaatkan TIK. Mohon maaf, mungkin ini nanti sasarannya bukan hanya kepala sekolah, tetapi juga guru, karena sasaran supervisi akademik adalah guru. Tetapi yang melaksanakan sebagian besar kegiatan ini adalah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang merupakan dasar hukum pelaksanaan supervisi akademik dengan memanfaatkan TIK. Kemudian, apa yang saya peroleh kemarin selama mengikuti daring, selama 40 hari mengikuti daring, mungkin ini nanti bisa saya sampaikan dalam waktu singkat berdasarkan yang saya tangkap, kurang lebihnya mungkin 20 menit atau mungkin 25 menit atau mungkin kurang. Ini. Karena apa? Ini hanya biar nanti Bapak dan Ibu, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru mempunyai gambaran pelaksanaan supervisi akademik dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Dalam kegiatan pembelajaran dari rumah, mestinya supervisi akademik tidak bisa dilakukan secara langsung. Maka kita akan melakukan supervisi akademik dengan memanfaatkan TIK sesuai dengan perkembangan teknologi informatika. Seperti yang Bapak Ibu telah lakukan, supervisi akademik yang dilaksanakan di sekolah masing-masing itu dilaksanakan secara langsung, baik mulai dari awal penyusunan program atau perencanaan, kemudian sosialisasi program, sampai dengan tindak lanjut dan rekomendasi yang terakhir, serta laporan hasil supervisi akademik dilaksanakan dengan cara langsung. Akan tetapi, karena situasi dan kondisi yang seperti ini, maka supervisi akademik dilaksanakan dengan menggunakan TIK. Pelaksanaannya bagaimana nanti sekilas akan saya urai, tetapi betul-betul hanya sekilas karena memang apa yang kami dapatkan kemarin juga antara teori dan praktik jauh lebih banyak praktik. Sehingga nanti kalau memang ini akan dikembangkan bersama-sama, mari kita belajar bersama untuk
peningkatan keterampilan TIK. Adapun pelaksanaan supervisi akademik dengan berbasis TIK, ada beberapa langkah yang harus kita laksanakan. Kita programkan yang pertama, program perencanaan. Bagaimana kita merencanakan program supervisi akademik dengan memanfaatkan TIK. Langkah yang pertama untuk menyusun program supervisi akademik adalah menganalisis program akademik tahun yang kemarin sebagai dasar nanti untuk menyusun program supervisi yang akan datang. Bagaimana cara penyusunannya? Karena dengan memanfaatkan TIK, maka kita diajak untuk tetap bisa memanfaatkan TIK penyusunan program supervisi akademik. Analisisnya dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah dan guru dengan menggunakan form yang kita buat yang meliputi nama guru, kemudian kelas, kemudian temuan atau masalah pada program supervisi tahun kemarin, kemudian nilai tambah dan nilai kurang. Kalau misalnya itu menjadi temuan bernilai tambah, maka mungkin bisa dilanjutkan. Tetapi kalau bernilai kurang, mungkin akan kita revisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sasaran dari supervisi berdasarkan analisis bagaimana guru dan bagaimana kepala sekolah. Itu nanti akan kita padukan, kita satukan, karena itu berbentuk form yang masuk ke ringkasan di Excel online. Maka dari Excel online kita unduh, kemudian kita bentuk dalam format Word yang akhirnya menjadi program. Kemudian program itu biar bisa disosialisasikan atau kita buat sesuai dengan kebutuhan, karena dengan memanfaatkan TIK, maka program itu kita buat semenarik mungkin untuk bisa kita sosialisasikan kepada teman-teman di sekolah. Agar dapat menarik disampaikan, maka kita akan membuat semacam program sosialisasi, program yang disosialisasikan melalui video conference. Penyampaian programnya, sosialisasi programnya itu disampaikan melalui video conference. Sehingga nantinya jelas di masing-masing sekolah terbentuk sebuah kelas tim yang digunakan setiap kali untuk pertemuan rapat. Ini. Saya mencoba untuk menyampaikan hasil kemarin, sebuah program sosialisasi yang kami susun dalam bentuk SWE. Mohon izin untuk menampilkan. Sebentar sambil nunggu. Bapak dan Ibu bisa dilihat di layar tampilan. Amingan salon. Bantar balik. Belum bisa, Pak. Belum bisa? Belum. Mungkin lagi proses. Masih belum bisa? Halo? Halo?
Ada tampilan di layar? Belum. Mungkin Belum? yang lainnya, SD yang lainnya silakan. Mohon konfirmasi. Kalau ditambah Harjo belum kelihatan. Monggo yang lainnya, Bu Agus, ini sudah Sudah bergabung. kelihatan. Sudah? Di situ Mulyo bagaimana? Mas, kelihatan gambarnya. Sudah kelihatan? Oh ya. Terima kasih untuk yang sudah. Mungkin untuk yang belum, Andi Walian sudah. sudah ya. Ambil mungkin dalam proses. Arjosani sudah. Ya. Itu Bapak dan Ibu contoh Ingat ini jemputan mobil. contoh program akademik yang saya buat ketika untuk praktik kemarin. Judulnya Program Supervisi Akademik tahun 2020 SD Negeri 1 Banyuroto. Berisikan bab 1 pendahuluan. Itu bisa dilihat di situ urean kata-katanya di pendahuluan. Kemudian berikutnya dasar hukum pelaksanaan supervisi akademik. Kami mengambil beberapa dasar hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 tentang pendidikan dan pengajaran. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian nomor 3 Permendiknas nomor 19 tahun 2005 sampai dengan beberapa kelanjutannya, yaitu ada 11 dasar hukum yang saya ambil sebagai dasar hukum pembuatan perencanaan program supervisi akademik di SD Negeri 1 Banyuroto tahun 2020, termasuk di dalamnya kalender pendidikan. Kemudian Permendikbud nomor 15 dan tadi nomor 6 juga kami ambil sebagai dasar hukum penyusunan program supervisi akademik. Kemudian tujuan dari supervisi akademik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan supervisi akademik secara keseluruhan. Artinya, secara keseluruhan ini bukan hanya untuk 1 atau 2 orang karyawan, tetapi untuk seluruh program supervisi akademik untuk seluruh. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang di saat ini pembelajarannya berbeda dengan tahun kemarin, yaitu meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran daring. Mau tidak mau, karena kita dituntut walaupun dalam situasi yang seperti ini harus melakukan pembelajaran, maka kita harus belajar menyampaikan pembelajaran daring. Maka sangatlah tepat di Kecamatan Adimulyo diadakan KKG secara daring guna membekali Bapak dan Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Kemudian yang ketiga, sebagai standar ukur mencapai KKM dan SKL. Tentu saja setiap sekolah punya target. Target tujuan baik itu lulusan maupun kenaikan. Maka tujuan dari supervisi akademik adalah untuk sebagai tolok ukur atau untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kemudian sebagai pedoman mencapai angka kredit pendidik melalui mekanisme PKG, Bapak dan Ibu telah melaksanakan supervisi untuk penilaian kinerja guru.
Maka salah satunya supervisi akademik bertujuan untuk mencapai angka kredit pendidik melalui PKG. Kemudian sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketujuh, mengetahui sejauh mana guru dapat memanfaatkan TIK. Ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana guru dapat memanfaatkan TIK untuk melakukan pembelajaran secara daring. Tentu kita semua berharap semua teman-teman kita, mungkin ada terkecuali 1 atau 2, yang karena sesuatu hal, mungkin karena sudah menjelang pensiun, atau mungkin karena apa, sehingga perkembangan pemanfaatan keterampilan TIK-nya sulit untuk berkembang. Karena ada di tempat-tempat lain. Kalau mungkin di sini ada, ya mungkin karena sesuatu hal yang mungkin sangat lebih penting. Kemudian pelaksanaan, kami mengambil bab pemantauan. Pemantauan meliputi tahap perencanaan yang tadi saya sampaikan pertama, kemudian tahap pelaksanaan. Pemantauan itu meliputi beberapa hal, yaitu ada analisis program, menyusun program, kemudian mempersiapkan instrumen, sampai dengan sosialisasi program. Itu di tahap perencanaan. Ini. Kemudian di tahap pelaksanaan, nanti ada tahap pra-observasi, ada tahap observasi, kemudian tahap pasca observasi, dan tahap refleksi dan tindak lanjut. Itu di tahap pelaksanaan. Kemudian kami tambah satu lagi, yaitu tahap laporan hasil analisis program supervisi kepada pengawas. Tekniknya itu ada teknik diskusi, karena diskusi yang kita lakukan di masa seperti ini bukan diskusi langsung, maka kita menggunakan video conference dengan menggunakan rapat dari rumah. Misalnya, untuk kegiatan pra-observasi, kita butuh untuk menyamakan pendapat dan mengadakan perjanjian. Maka kita mengadakan video conference dengan guru yang akan diobservasi hari besok misalnya, maka 1 hari sebelumnya kita sudah mengadakan wawancara. Kalau kemarin-kemarin kita adakan dengan cara langsung. Kita panggil guru yang bersangkutan untuk membawa perlengkapannya. Ada silabus, ada RPP, ada lembar soal, ada lembar tugas, dan sebagainya. Kemudian kita teliti bersama, kita tanya sejauh mana persiapannya, kemudian kita analisis bersama RPP dan yang lain, kemudian kita mengadakan kesepakatan. Siapkah hari besok untuk diobservasi? Kalau memang siap, kita laksanakan. Kalau memang belum, kita beri waktu untuk memperbaiki persiapan, kalau memang ada. Atau kita beri waktu untuk persiapan-persiapan yang lebih matang. Tetapi karena ini dalam masa pandemi dan supervisinya dilakukan dengan memanfaatkan TIK, maka itu dilaksanakan dalam video conference. Misalnya dalam sebuah kelas menggunakan Office 365 dengan tim misalnya. Itulah yang dimaksud oleh Bapak Korwil kemarin, semua guru dan karyawan tenaga pendidikan diusulkan akun Microsoft Office 365 yang sampai sekarang belum semuanya diaktifkan. Nantinya akan diaktifkan dan akan menggunakan itu. Ini sayangnya Microsoft Office 365 memberikan kemudahan bagi kita, tetapi ada batas waktunya. 1 bulan gratis, nanti berikutnya mungkin akan berbayar.
Kemudian pengamatan, juga kita lakukan begitu, pencatatan, perekaman, wawancara. Kemudian ada dokumentasi. Kemudian yang berikutnya, teknik-teknik supervisi itu hanya teori-teori saja, sehingga tidak begitu penting sekali, nanti akan bisa dipelajari lebih jauh. Kemudian teknik supervisi akademik, ada pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, pelatihan, itu yang semuanya itu diharapkan pelaksanaannya secara daring. Walaupun mungkin kita karena dalam satu sekolah, pagi harinya kita ketemu, kemudian siang hari melaksanakan video conference, pagi harinya kita mengamati dari ruang kepala sekolah, kemudian guru memberi pembelajaran dari rumah, dan seterusnya. Itu semua dilaksanakan secara memanfaatkan TIK. Kemudian sasaran, yang saya laksanakan kemarin di praktik, itu saya mengambil 2 orang guru model untuk menjadi sasaran supervisi akademik. Akan berjalan baik dan lancar apabila Bapak Ibu, baik guru maupun kepala sekolah, sudah sedikit memahami, minimalnya TIK-nya sudah dipelajari lebih dulu. Maka akan lebih memudahkan itu. Maka kalau memang Bapak Ibu besok ingin segera mencoba memanfaatkan TIK untuk pelaksanaan supervisi akademik, baik kalau itu dilaksanakan terlebih dahulu dengan pelatihan TIK. Bagi yang belum. Kemudian jadwal, kami jadwalkan supervisi akademik bagi 2 orang guru yang kemarin. Yang besok akan dibuat secara keseluruhan. Menyeluruh artinya semua. Kemudian yang terakhir evaluasi dan supervisi. Evaluasi dan pelaporan. Itu yang menyangkut sosialisasi program supervisi akademik. Kemudian saya kembali ke rapat. Jadi detailnya program supervisi akademik itu disusun dengan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah secara daring, kemudian disusun dalam bentuk SWE, disosialisasikan kepada semua anggota dengan melalui Vicon juga. Kemudian yang berikutnya, langkah supervisi pada perencanaan adalah penyusunan instrumen. Instrumen ini Bapak Ibu buat melalui form yang akan disusun atau yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini. Bisa diamati Bapak Ibu, sudah? Sudah muncul tampilan baru? Halo Bapak Ibu? Halo? Halo. Enggak kelihatan, Pak. Sudah kelihatan contoh-contoh instrumen? Caruban nggak bisa lihat, Pak. Oh ya, sebentar Bu, mungkin dalam proses. Itu sudah saya mau bisa menunjuk. Itu yang muncul di tampilan, itu adalah contoh-contoh instrumen yang digunakan. Instrumen itu disusun dengan cara menggunakan form. Kemudian dikirim ke guru atau ke yang bersangkutan untuk mohon tanggapan. Ini.
Misalnya di situ sebelum Bapak Ibu mengadakan video conference pra-observasi, mestinya Bapak dan Ibu guru sudah mempersiapkan kelengkapan administrasi. Di sini ada form kelengkapan administrasi, form kelengkapan pembelajaran, kami menyebutnya di sini. Form pembelajaran, form kelengkapan pembelajaran yang di dalamnya itu berisi administrasi-administrasi yang dibutuhkan untuk pembelajaran itu siap disajikan. Saya buka satu, form kelengkapan administrasi guru. Sebentar, yang mungkin sudah ada isinya. Instrumen kelengkapan pembelajaran guru yang mungkin sudah tanggapan. Sebentar. Karena ada beberapa instrumen yang memang ini masih kosong, tapi ada yang sudah kami isi dengan kelengkapan administrasi guru. Ini bentuknya. Kelengkapan administrasi guru ini adalah sebuah form yang merupakan kelengkapan supervisi akademik berbasis TIK, di mana guru mesti mengirim perlengkapan pembelajaran itu melalui daring. Gitu. Nanti ini salah satu contohnya, misalnya nama guru siapa, kelas berapa, saya beri form ini untuk bisa mengirim perlengkapan pembelajaran. Ini. Yang pertama di situ, misalnya guru bisa mengirim jadwal. Tentu saja, sebelum ini, Bapak dan Ibu kepala sekolah mesti membuat wadah dulu di dokumen. Di dokumen. Tempatnya nanti panjenengan membuat sebuah folder dokumen yang ada di OneDrive. Sehingga ketika Bapak dan Ibu guru mengirim, panjenengan tinggal mengambil di OneDrive. Termasuk yang cukup penting adalah RPP. Sebelum panjenengan Bapak Ibu kepala sekolah mengadakan video conference tentang pra-observasi, mestinya Bapak dan Ibu sudah bisa membaca, melihat, mengamati RPP yang akan digunakan besok. Maka itu dikirim melalui form ini yang berisi link pengiriman. Dibuatkan sendiri-sendiri, untuk link jadwal sendiri, link unggah silabus sendiri, kemudian link kalender pendidikan sendiri, link unggah program tahunan sendiri, link unggah program semester juga sendiri, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan, bisa mengamati pada minggu ini, betulkah guru Bapak Ibu mengajarkan tema ini dengan pembelajaran ini sesuai dengan yang sudah tercantum pada prota dan promes. Kemudian RPP. Bapak Ibu punya RPP yang bisa di-download melalui OneDrive. Kemudian untuk mempermudah mungkin dicetak. Sehingga ketika Bapak Ibu video conference dengan Bapak Ibu yang akan menyajikan pembelajaran, Bapak Ibu sudah bisa menanyakan, sudah bisa mengantisipasi apakah tepat pembelajaran itu dilaksanakan pada hari besok. Sudahkah sesuai dengan prota dan promes? Kemudian sejauh mana kesiapannya, itu yang ditanyakan di dalam video conference pra pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu juga menyepakati di akhir video conference apakah sudah siap, ataukah mungkin ada RPP yang perlu diperbaiki, ataukah mungkin masih minta waktu untuk persiapan. Itu. Kelengkapan ini kalau memang dikirim semua, itu sudah lengkap
sudah ada kisi-kisi yang akan digunakan untuk evaluasi, sudah ada program remedi, kemudian sudah ada program pengayaan, dan juga buku nilai yang walaupun di situ masih kosong. Ini. Sampai buku guru dan buku siswa juga bisa dilihat di situ. Itu Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan sebelum pra-observasi. Kemudian yang kedua itu kalau tadi yang pertama perencanaan sampai dengan penyusunan instrumen supervisi, panjenengan siapkan. Kemudian yang berikutnya, bukan yang kedua, penyusunan program supervisi dalam bentuk SW sudah, sosialisasi sudah, kemudian pelaksanakan observasi terhadap guru yang melakukan pembelajaran. Juga dilaksanakan secara daring. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Secara umum, pelaksanaan pembelajaran kalau di Banyuroto itu masih walaupun daring menggunakan WA group dan guru kunjung. Ini. Ada yang sudah melaksanakan dengan membuat classroom. Ini. Kalau misalnya kami mengambil sampel kemarin guru kelas 1 dan guru kelas 5, memang ada yang pelaksanaannya sudah melalui daring, mengirim video, kemudian absen juga menggunakan form, tetapi ada juga yang pengiriman materinya melalui WA, tugasnya dikirim melalui WA, kemudian absennya juga foto dikirim melalui WA. Maka kami kumpulkan, kemudian kami buat bahwa itulah pembelajaran daring yang baru dilaksanakan di Banyuroto. Mudah-mudahan untuk di yang lain nanti ingin mencoba dengan menggunakan pembelajaran daring, baik yang menggunakan classroom, atau mungkin Zoom, atau mungkin Office 365 di tim. Harapannya seperti itu. Kemudian bagaimana guru bisa masuk ikut melaksanakan observasi, sudah barang tentu kita mesti bisa masuk ke dalam grup. Kalau misalnya itu WA ya harus masuk ke dalam grup WA, kita bisa mengamati bagaimana keaktifan siswa, kemudian bagaimana tugas yang diberikan oleh siswa dikirim ke guru kembali, bagaimana guru menyampaikan materi itu kepada siswa. Tentu saja juga tidak cukup hanya kita mengambil data dengan mengamati yang samar-samar. Artinya kita tidak bisa masuk di tim mendengarkan, kita tidak bisa, paling kita bisa mendengarkan, memutar video yang dikirim, tetapi bagaimana guru itu berdiri, bagaimana guru itu menyusun, menyampaikan walaupun secara daring materi itu kepada siswa, kita tidak tahu persis. Maka nanti kita juga dilengkapi dengan instrumen yang kita kirim ke orang tua, yaitu instrumen yang berisi tanggapan dari orang tua. Perangkat pembelajaran jarak jauh, sebentar sambil saya contohkan, angket orang tua namanya. Angket orang tua dan angket siswa. Angket orang tua dan angket siswa. Ada yang sudah dikirim juga kepada guru untuk dikirimkan atau mendapat tanggapan oleh orang tua dan oleh siswa. Angket orang tua. Bentar Bapak Ibu. Sinyalnya agak tidak begitu bagus.
ada tersendiri instrumen tanggapan orang tua. Instrumen yang berisi tentang bagaimana kesan orang tua terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Panduan pembelajaran. Terlalu jauh sebentar. Paham ya? Ini Bapak dan Ibu, ini angket yang berisi nanti tanggapan dari orang tua. Angket orang tua tentang pelaksanaan pembelajaran ini, sebentar sambil nunggu lagi loading. Juga Bapak dan Ibu membuat sendiri dengan menggunakan form. Nanti dikirim linknya kepada siswa dan kepada orang tua. Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Halo? Sudah bisa dilihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah nama apa belum? Oh, sudah. Terima kasih. Itu angket orang tua tentang pelaksanaan pembelajaran. Kemarin juga sudah diajarkan ketika di awal KKG ini tentang cara membuat angket. Kemudian juga cara menyempurnakan dan membagikan link. Itu sudah. Ini saya juga coba-coba. Isinya silakan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Apa yang Bapak Ibu butuhkan. Tetapi jangan lupa identitas harus dimasukkan. Nama, kemudian kalau misalnya orang tua ya wali siswa. Kemudian Bapak Ibu membuat suatu pertanyaan. Bapak atau Ibu dapat mengikuti pembelajaran daring yang disampaikan oleh guru. Jawabannya dapat atau tidak. Kalau memang dapat, berarti mungkin bisa dilanjutkan sistem pembelajaran yang seperti itu. Misalnya mengirim lewat tugas, lewat WA, kemudian anak disuruh membuka, kemudian juga bisa yang lewat classroom. Kalau memang Bapak dan Ibu wali siswa sudah bisa mengikuti dan bisa mendampingi anak, monggo bisa dilanjut. Tapi kalau belum, hendaklah Bapak Ibu berkomunikasi. Karena itu bisa jadi merupakan kendala. Kendala yang terbanyak kalau di Banyuroto kemarin saya menanyakan, baik di video konferen pra pembelajaran, kemudian di pasca observasi, kemudian secara umum dalam pembelajaran, kendala yang dialami oleh orang tua dan siswa adalah jaringan internet yang tidak stabil. Ini. Kemudian sampai saya juga menanyakan apakah kuota yang diberikan oleh Kemendikbud bisa dimanfaatkan. Jawabnya ada yang dapat, ada yang tidak. Bahkan ada yang tidak menggunakan karena HP-nya dibawa pergi jauh. Ternyata nomor HP yang dikirim kemarin adalah nomor HP yang tidak ditinggal di rumah. Itu juga ada. Itu merupakan sebuah kendala. Kemudian berikutnya juga ada pertanyaan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, apakah dapat diikuti dengan baik oleh siswa berdasarkan pengamatan orang tua. Ini. Pertanyaan ini bebas menurut kebutuhan Bapak dan Ibu menyesuaikan situasi dan kondisi. Sepertinya tidak akan ajeg, tidak akan tetap. Misalnya minggu ini, pertanyaan ini mungkin di supervisi yang berikutnya jangan menggunakan itu lagi. Pertanyaannya mungkin berganti sehingga akan semakin berkembang pembelajaran yang disampaikan. Ini yang untuk orang tua. Kemudian yang untuk siswa, angket untuk siswa sedikit berbeda. Karena nantinya yang akan menyampaikan, yang akan mengisi adalah siswa.
Ini. Sehingga agak berbeda. Angket atau instrumen angket siswa. Bentar, saya cari. Ini. Angket siswa tentang pelaksanaan pembelajaran. Seperti tadi persis pembuatannya, kemudian buat link dengan cara bagikan, kemudian saling link, terus diperpendek atau tidak juga boleh. Pertanyaannya bebas juga, yang penting anak bisa menanggapi dan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ini contoh angketnya. Itu Bapak dan Ibu tentang instrumen yang dibutuhkan dan masih ada beberapa yang lainnya. Nanti ketika kita akan mencoba, kita bisa membuat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tahap yang berikutnya pada supervisi akademik berbasis TIK adalah yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah perencanaan yang meliputi beberapa hal. Ada analisis program, penyusunan instrumen, penyusunan program supervisi dalam bentuk SWE, dan yang terakhir sosialisasi program. Kemudian langkah berikutnya adalah supervisi akademik atau pelaksanaannya. Meliputi 4 hal. Yang pertama ada pra-observasi. Yang kedua, pelaksanaan observasi. Yang ketiga, pasca observasi. Dan yang keempat, refleksi pelaksanaan supervisi dan tindak lanjut. Halo Mbak Neng. Halo Mbak Neng. Halo. Mbak Neng monitor. Saya diberi waktu sampai jam berapa? Kalau ini sih tadi dihitungnya jam 1, tapi kalau bisa sebelum jam 1 sudah hitung nggih, sudah off. Jam 1, Mbok. Panjenengan ada acara di Kebumen? Nggih, maksudnya kalau di kalender saya jadwalkan sampai dengan jam 1. Tapi ini kalau bisa ya sebelum jam 1 sudah selesai nggih. Monggo Pak. Nanti saya sudahi sampai jam 12.15 saja lah ya. 12.15 apa 12.10? Ya. 12.10. Ya kurang 11 menit. 12.10. Ya. Nanti kalau misalnya ada satu pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak dilanjut yang akan datang. Begitu ya. Oke. Jadi jam 12.15 selesai untuk saya, ya. Oke, nggih. Ya. Terima kasih. Nggih, monggo lanjut, Pak. Ya, sampai pada pelaksanaan supervisi akademik. Yang pertama itu pelaksanaan pra-observasi. 1 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan observasi, kita melaksanakan, kalau pada pelaksanaan supervisi biasa, kita melaksanakan kunjungan atau pertemuan dengan guru sasaran yang akan diobservasi. Karena ini dilaksanakan secara daring, maka pra-observasi ini dilakukan dengan wawancara menggunakan video conference. Ini. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan di dalam wawancara video conference persiapan pembelajaran. Sebagai contoh yang kemarin saya lakukan kepada guru sasaran saya, pertanyaannya menyangkut persiapan pembelajaran. Bagaimana persiapannya? Kalau persiapan yang tertulis, ada RPP, ada apa, kemarin sudah bisa kami analisa dengan menggunakan form
yang sudah kami buat, form perencanaan pembelajaran. Form perencanaan pembelajaran. Seperti ini formnya. Formnya seperti ini. Ini form yang digunakan instrumen supervisi perencanaan pembelajaran. Ini yang mengisi adalah kepala sekolah setelah mengamati, mencermati persiapan pembelajaran yang berupa RPP. Nanti ada nilai tersendiri untuk RPP. Ini. Kita sepakati saja, misalnya pelaksanaan pembelajaran di program supervisi itu tidak usah terlalu banyak hal, tetapi meliputi silabus, pengembangan silabus artinya, kemudian penyusunan RPP, dan yang terakhir pembelajaran. 3 hal itu yang menjadi fokus untuk supervisi akademik. Yang lain-lain ada kalender, ada evaluasi, ada apa, itu menyatu menjadi satu dengan RPP. Ini. Setelah kita bisa mendownload RPP yang dikirim, kemudian kita memberikan penilaian. Nanti sebagai bahan hasil analisis ini sebagai bahan untuk wawancara di praobservasi dengan guru sasaran. RPP-nya, misalnya di identitas RPP ada nama sekolah. Kalau mata pelajaran nanti diganti dengan tema yang tercantum di RPP. Kemudian kelas, semester, materi, tema dan subtema. Kemudian tahun ajaran, alokasi waktu. Kalau memang itu ada semua, bisa kita beri skor 4 misalnya. Atau kalau mungkin kurang lengkap, kita beri skor 2. Atau mungkin kalau mendekati lengkap, kita beri skor 3. Kemudian tujuan yang tercantum di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang tercantum di dalam RPP. Rumusan 1 atau lebih tujuan, rumusan 1 atau lebih tujuan pembelajaran untuk setiap indikator pencapaian komponen. Kalau memang itu sempurna, kita beri skor 4. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai dengan ada beberapa hal yang ini setelah diisi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian ini juga dikirim biar menjadi rekapan tersendiri nanti masuk ke dalam Excel online. Hasilnya bisa kita download, kemudian di situ sudah tercantum ada apa saja sih yang kira-kira kurang. Sehingga nanti pada langkah akhir kita mengadakan analisis hasil supervisi itu sudah gampang. Karena analisisnya kita menggunakan Excel online yang semuanya sudah menggunakan patokan atau sudah menggunakan rumus. Tidak menghitung. Mengapa demikian? Karena untuk mempermudah sehingga ketika kita membuat satu alat, satu form, satu tabel bisa digunakan untuk semua guru dan berkali-kali sejauh tidak ada perubahan. Itu misalnya item yang dinilaikan, yang diberi nilai, yang diteliti itu tetap, maka kita akan lebih mudah. Hasil ini kita jadikan pedoman sebagai bahan untuk wawancara, untuk pra-observasi melalui Vicon. Termasuk kesulitan apa yang dihadapi oleh guru, kemudian kelebihan apa yang direncanakan oleh guru, yang dimiliki oleh guru, kemudian juga diceritakan sejauh mana yang Bapak Ibu Guru akan sampaikan besok di pembelajaran. Apakah instrumennya sudah disiapkan, medianya sudah disiapkan, bahannya sudah juga dilengkapi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pelaksanaan pra-observasi yang diakhiri dengan kesepakatan bersama. Kalau misalnya kepala sekolah memaksakan hari besok harus diobservasi sedangkan guru belum siap, maka kasihan.
maka hendaklah kesepakatan supervisi akademik harus disepakati bersama sehingga guru juga siap, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah juga sudah siap. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan observasi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tahap pelaksanaan observasi itu pelaksanaannya melalui daring. Bapak dan Ibu guru menggunakan cara daring yang bagaimana sudah barang tentu bervariasi sangat banyak. Ada memang yang sudah melaksanakan secara daring penuh. Contoh yang kemarin dipresentasikan di kelasnya Bapak-bapak guru SMP, itu sudah bisa melaksanakan secara daring, kemudian guru juga menyampaikan materi pelajaran dengan sesuai, kemudian cara pengamatannya juga sudah guru masuk ke dalam tim yang digunakan, dan sebagainya. Namun untuk kami yang kemarin dari SD masih sebagian kecil yang menggunakan seperti itu, artinya menggunakan daring secara murni. Sehingga ada beberapa kesulitan kami mengadakan observasi secara daring. Apalagi yang kami pilih kemarin adalah guru kelas 1. Sungguh kami mengalami kesulitan untuk mengadakan pengamatan di kelas 1. Yang hanya bisa saya amati hanya melalui WA group, kemudian video pembelajaran yang dikirimkan. Mungkin di tempat Bapak Ibu sudah dilaksanakan secara daring penuh, akan lebih gampang. Kemudian setelah observasi itu dilaksanakan, guru bisa masuk ke dalam kelas, kemudian bisa mengamati, bisa mencatat kekurangan dan kelebihan, bagaimana tingkah laku dan guru memberikan mata pelajaran, itu bisa dituliskan sebagai hasil yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk video conference pasca observasi, yaitu melakukan dialog dengan guru tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Ini dalam video conference pasca observasi, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah menyampaikan atau menanyakan kepada guru sejauh mana tujuan sudah tercapai, di mana keunggulan dan kebaikannya, kemudian di mana kendala dan solusi yang untuk mengatasi. Setelah itu dipadukan dengan hasil pengamatan guru, sehingga guru akan merasa lega, merasa senang ketika saya punya kelebihan dan bisa disampaikan. Kemudian juga merasa punya kendala, tetapi sudah mencoba dengan solusi, sudah mencoba mencari solusi. Kemudian dipadukan dengan hasil pengamatan Bapak dan Ibu guru. Satu lagi, setelah pasca observasi melakukan video conference, kemudian Bapak dan Ibu guru bersama dengan kepala sekolah mengadakan refleksi. Atau paling tidak memiliki catatan khusus tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru dan sudah diobservasi oleh kepala sekolah dan sudah menemukan hasil. Maka perlu ada refleksi. Kemudian setelah refleksi itu didapat, kemudian ada analisis. Selanjutnya kita akan menyusun hasil analisis. Saya mencoba untuk menampilkan, sebelum saya akhiri, saya mencoba menampilkan hasil analisis. Mulai dari guru 1 dan guru 2, saya membuat analisis hasil pembelajaran yang kemarin saya observasi. Hasilnya demikian. Ini sudah tampil di layar monitor, Bapak Ibu. Sudah tampil di layar monitor? Sementara belum, Pak. Oh, belum. Sudah. Sudah. Ya. Judulnya di situ Pemerintah Kabupaten Kebumen, Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Banyuroto. Begitu? Laporan hasil observasi SD Negeri 1 Banyuroto. Aspek yang diamati penyusunan silabus,
Nama guru itu guru 1, Siti Yuliati SPD, guru kelas 1. Aspek yang saya amati untuk silabus, identitas mata pelajaran, karena memang sekarang tidak menggunakan identitas mata pelajaran, itu isinya tema. Dan di situ ada. Kemudian kompetensi inti, kemarin saya menemukan tidak ada, sehingga saya beri skor 1. Kemudian di keterangan, itu saya tidak menulis sendiri, tetapi sudah langsung terisi ketika saya memasukkan rumus di atas. Itu. Ketika memasukkan rumus di atas, itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Kalau misalnya itu yang tanda centang itu saya ubah menjadi tidak ada, maka itu akan berubah di keterangan. Ini saya hapus. Di belakang menuliskan identitas mata pelajaran atau tema pelajaran sudah berbeda lagi, karena ini saya beri nilai 1. Kalau tidak ada, biasanya 1. Maka di belakang akan langsung berubah, menuliskan identitas mata pelajaran atau tema pelajaran dengan kurang baik. Gitu. Dan ke belakang akan berubah karena sudah ada link. Ini saya ubah lagi, nanti tidak sesuai dengan hasil di belakang. Itu hasil dari guru 1. Waktunya sudah habis, Maning? Sudah, Pak? Masih satu lagi. Silahkan. Sebentar saya perlihatkan. Dilanjutkan, Pak. Oh, dilanjut? Ya. Silakan. Kemudian di guru 2. Di guru 2. Di RPP yang berikutnya, saya perlihatkan di RPP. Di RPP, ini untuk hasil analisisnya, laporan hasil observasi SD Negeri 1 Banyuroto tentang penyusunan RPP guru 1. Nama guru, Suliasih SPD, kemudian di dalam penyusunan RPP, identitas mata pelajaran sudah ada, skor 4, kemudian di keterangan muncul menuliskan identitas mata pelajaran atau tema dengan sangat baik. Kemudian standar kompetensi ada, juga skor 4, kompetensi dasar ada, kemudian identitas pencapaian ada, tujuan pembelajaran ada, sehingga di hasil akhir jumlah total 47, rata-rata 4,27, nilai skala 90,38, kriterianya baik. Yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan, itu adalah di kriteria. Kriteria ini saya mengambil 4 kriteria. Nilai kurang baik itu kurang dari 71, sehingga ketika terdapat nilai 70,90, 71 atau sama dengan itu nilai kurang baik. Cukup baik 71 sampai 80, kemudian baik 80 sampai 91, 91 sampai 100 kategorinya sangat baik. Di situ ada nilai 71, 80, 80, itu tergantung dari nanti ada koma di belakangnya. Ini. Itu hasilnya, sehingga nanti di hasil akhir, rekap hasilnya, ini akan terjadi seperti ini. Rekap
hasil supervisi akademik yang total. Sebentar. Rekap hasil supervisi akademik keseluruhan. Itu rekap hasil keseluruhannya, baik silabus, RPP, kemudian juga pelaksanaan pembelajaran. Untuk guru 1, guru kelas 5, itu bukan 6, salah nulis. Kemudian guru kelas 1, itu ada 86 dan 83, 90,38 dan 80,77, 88,33 dan 80, rata-rata nilainya 84,82. Kemudian tindak lanjutnya untuk yang nilai baik itu tingkatkan, untuk yang nilai sangat baik itu diberi penghargaan, kemudian untuk nilai yang cukup itu pendampingan, untuk nilai yang di bawah cukup mengadakan workshop. Itu kegiatan awal pra-observasi sampai dengan observasi, analisis hasilnya seperti ini. Tinggal setelah kita menganalisis, langkah berikutnya besok kita mengadakan laporan hasil supervisi kepada pengawas yang biasanya digunakan sebagai bukti bahwa kita mengadakan supervisi akademik. Demikian Bapak dan Ibu seluruhnya. Saya hanya mampu sampai di situ. Mungkin kalau memang akan diperdalam besok, ya kita akan berlatih bersama. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan satu saja, nanti saya tunggu. Tapi kalau tidak, monggo dilanjut. Terima kasih Mbak Ning. Waktu saya kembalikan. Izin hentikan share screen. Oke, terima kasih kepada Bapak Juarlan, SPD SMPD yang sudah menyampaikan materi tentang supervisi akademik dengan memanfaatkan TIK. Tentunya materi ini sangat kita butuhkan dan berguna terutama dalam masa pandemi untuk saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai detik ini Bapak Korwil kita ataupun Bapak pengawas dan Ibu pengawas belum bisa bergabung. Maka kita lanjutkan untuk acara yang berikutnya lain-lain. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Waktu kami serahkan, silakan untuk mengajukan atau mengacungkan tangan. Ya, Barangkali ada yang bertanya. Oh, nggih, silakan. Ibu Agustin silakan. Monggo. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan oleh pembawa acara. Saya akan menanyakan ini tadi ada penjelasan tentang pelaksanaan supervisi. Itu ada pra-observasi, observasi, pasca observasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada Pak Juarlan, ya. Dalam pelaksanaan pra-observasi, ini apakah sebelumnya itu harus menentukan jadwalnya terlebih dahulu, apakah langsung di dalam menentukan rapat dengan orang yang bersangkutan. Untuk dalam kegiatan pra-observasi, ini apakah ada instrumennya dan apakah juga cukup dengan wawancara. Dan untuk dalam kegiatan tadi, kalau untuk yang pasca observasi, ini apakah ada instrumennya juga, apa cukup dengan wawancara. Apabila ada instrumennya, mohon dijelaskan instrumen apa saja yang dipersiapkan. Terima kasih pada Pak Juarlan, mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, Mbak Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan. Ya, kepada narasumber untuk memberikan jawabannya. Ya.
Terima kasih Bu Agustin, pertanyaan yang bagus sekali. Menyangkut yang pertama pra-observasi dan pasca observasi, apakah ada kelengkapan atau instrumen? Berawal dari penyusunan program supervisi akademik, panjenengan sudah mencantumkan di sana sambil mensosialisasikan termasuk di dalamnya adalah jadwal. Ketika jadwal itu masing-masing berkomitmen, artinya bisa kita sepakati bersama, maka mungkin panjenengan akan mengkonfirmasi ketika jadwal supervisi panjenengan pada bulan Januari, kemudian di awal Januari mungkin Bapak dan Ibu guru sudah siap-siap tetapi tidak dikonfirmasi, mungkin akan ayem-ayem. Tetapi ketika panjenengan mengkonfirmasi jadwalnya panjenengan besok apakah siap? Kalau memang iya, tinggal panjenengan merencanakan untuk mengadakan vikon. Apakah mau pagi hari di sekolah, ataukah mau siang hari sambil di rumah, ataukah mau bagaimana, atau seperti apa bentuknya, monggo. Yang jelas ada kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru yang akan diwawancarai pra-observasi. Itu. Kemudian pertanyaannya, apakah ada instrumen apa tidak? Memang kami tidak membuat kemarin, tetapi saya hanya membuat daftar pertanyaan yang memang saya sampaikan dulu kepada sebagai rambu-rambu kepada Bapak dan Ibu guru yang akan kami wawancarai. Nanti sejauh ini yang akan saya tanyakan tentang RPP, tentang kesiapan pribadi, tentang alat peraga, apakah sudah. Itu. Instrumennya adanya sesuai dengan perlengkapan pembelajaran yang dikirim oleh guru masuk di dalam OneDrive yang tadi kelengkapannya adalah instrumen yang berisi tentang perlengkapan pembelajaran, berisi tentang link-link yang dikirim. Panjenengan yang membuat, kepala sekolah membuat link untuk pengiriman RPP, link untuk pengiriman silabus, link untuk pengiriman bahan ajar, link untuk pengiriman jadwal, dan sebagainya. Nanti itu diisi oleh kepala sekolah, kemudian dikirim ke guru. Sehingga guru akan mengirim, kalau sudah mengirim, akan tertulis sudah. Nanti direspon panjenengan, direspon kepala sekolah, ketika membuka instrumen miliknya, di situ akan bisa dilihat. Respon 2 orang, kemudian tinggal buka saja, respon 1, hasilnya bagaimana lihat. Kalau Bapak dan Ibu guru sudah kirim, di situ akan tercantum sudah, tinggal panjenengan membuka di OneDrive di folder yang tadi dibuat. Kan ada folder dokumen pembelajaran bawahnya. Nanti akan masuk di situ. Tinggal panjenengan juga bisa ngopi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pasca observasi itu sesuai dengan hasil pengamatan panjenengan, kemudian pengakuan Bapak dan Ibu guru yang diobservasi, bagaimana keunggulan saya, apakah saya sudah bisa mencapai tujuan atau belum. Bapak Ibu guru akan bercerita itu ketika ditanya, coba ceritakan tadi pembelajarannya seperti apa, sejauh mana tujuannya. Itu hanya pertanyaan yang panjenengan buat sendiri saja. Kemudian dipadukan dengan hasil pengamatan saya. Menurut saya, tadi Ibu sudah mencapaikan tujuan dengan bagus, tetapi ada yang kelewatan. Misalnya disampaikan seperti itu. Oh, dia sudah mengakui kekurangannya, kemudian ada temuan Ibu disampaikan. Instrumennya tidak ada sementara, Bu. Begitu, benar yang dapat saya sampaikan. Oh iya, makasih. Untuk yang kedua gini Pak,
dalam pembuatan jadwal itu antara observasi, pasca observasi itu harus berlangsung. Apakah ada jeda, misalkan 1 minggu, misalkan antara observasi dengan observasi selisih 1 hari atau mungkin selisih 1 minggu atau bagaimana Pak itu? Itu terserah. Maka tadi di akhir harus ada. Ya, maka tadi di akhir harus ada kesepakatan. Kalau misalnya si guru masih perlu memperbaiki RPP, kalau 1 hari rampung monggo ditawarkan. Berarti hari berikutnya. Kalau memang butuh waktu 1 minggu, ya diberi waktu 1 minggu. Termasuk di pasca observasi, ketika panjenengan sudah mewawancarai, kemudian ada kelemahan-kelemahan yang ditemukan, kemudian guru bersedia untuk memperbaiki, kesepakatan lagi untuk memperbaiki itu. Sama dengan ketika di praobservasi, maunya dilaksanakan kapan? Hari besok, hari besoknya, yang penting ada kesepakatan antara panjenengan dan guru. Tidak harus sekarang observasi, sekarang praobservasi, besok observasi. Tidak harus. Begitu, Bu? Oh, iya, makasih Pak Jualan. Sama-sama, terima kasih. Yeah. Monggo saya kembalikan ke Mbak Ning. Halo Mbak Ning. Monggo, sudah Mbak Ning? Monggo, sudah Mbak Ning? Halo? Mbak Ning ada di ruang? Halo? Bu Agustin? Halo Mbak Ning? Bapak dan Ibu semua, kelihatannya Mbak Ning meninggalkan ruangan. Bagaimana kelanjutannya ini? Halo, bisa mendengar suara saya? Halo? Saya mendengar dari Edwin. Oh iya ya, terima kasih Bu. Ini Mbak Ning. Pak Ju. Oh iya. Monggo, ini Mbak Ning kemana? Hostnya? Mbak Ning ada di ruangan? Bumen mungkin. Oh. Bagaimana ini Bapak Ibu? Sudah selesai? Monggo biar dilanjut oleh yang tadi host. Boleh tanya Pak? Ini waktunya sudah mepet Bu, sudah habis, besok lagi aja. Waktu sedikit saja. Itu loh Pak, yang disupervisi apa semua guru? Maaf tadi saya terlambat. ya, monggo, wes. Ya. Halo Pak Ju.
Halo, halo. Yang di super. Halo. Pak Halo. Ju, Ya, saya tadi terlambat. ya. Bisa didengar dari Ade Pakuwon. Pak Ju minta waktu. Halo, halo. Ya, monggo, Bu. Yang saya tanyakan, yang di super. Suaranya Yang saya benar. tanyakan, Mm-mm. yang di supervisi itu semua guru apa hanya guru yang ditunjuk saja? Ya. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya bagus banget. Monggo terserah Halo? dari halo. Halo. Nggih, halo? Iya, 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 Halo, iya. nggih, Pak. Ya. Saya dengar. Mm-mm. Iya, saya jawab, Bu. Sesuai dengan jadwal yang direncanakan oleh panjenengan, Nggih. yang menjadi sasaran pada program supervisinya panjenengan. Disesuaikan dengan programnya panjenengan. Kalau memang panjenengan harus mensupervisi semua, ya mestinya semua masuk di program. Kalau misalnya hanya dalam 1 tahun hanya 4, ya mungkin 4. Tetapi sebaiknya supervisi itu dilakukan untuk semua. Sebaiknya dilakukan untuk semua, Bu. Begitu, Bu? Nggih. Ya, Nggih. begitu, matur Nggih. nuwun. Ya, terima kasih Pak Ju. Yo, sama-sama. Nggih. Bapak Ibu, ini karena Mbak Ning kelihatannya terpental apa ya? Bagaimana untuk selanjutnya? Karena waktu sudah cukup siang dan saya juga sudah selesai menyampaikan pesan informasi, maka mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Maaf, saya izin live.